Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfias BCH. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 13. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari KD 3.3 Demokrasi Liberal. Tugas sejarah dari Ibu Bimbing, Ibu Yoyo. Nah, jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi yang pertama yaitu selama demokrasi liberal tetap diterapkannya di Indonesia, pemerintah mengalami 7 kali penggantian kabinet. Jelaskan faktor penyebab berakhirnya setiap kabinet. Nah, jadi Bu, penggantian kabinet itu ada 7 kali penggantian kabinet. Yang pertama itu kabinet Nasir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastrojoyo, yang kelima kabinet Baharudin, yang keenam kabinet Ali Sastromijoyo II, yang ketujuh kabinet Juanda. Nah, jadi yang pertama tadi kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini penyebab berakhirnya yaitu jatuhnya dikarenakan kegagalan menyelesaikan masalah di Irian Barat dan adanya mosi tidak terpercaya dari PNI. Terus yang kedua kabinet Sukiman, itu berakhir karena tanda tangannya persetujuan tentuan ekonomi dan persetujuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar MSA. Terus yang ketiga kabinet Wilopo. Nah, ini kabinet ini berakhir karena munculnya mosi tidak terpercaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet akibat peristiwa Tanjung Marwa. Terus selanjutnya dari kabinet Ali Sastromijoyo, itu berakhir karena NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya yang memaksa Ali Sastromijoyo harus mengendalikan muncul modalnya pada presiden. Selanjutnya kabinet dari Baharudin, itu berakhir karena kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil menyelesaikan pemilu. Selanjutnya dari kabinet Ali Sastromijoyo II, itu berakhir karena mundurnya Menteri Mayumi yang membuat kabinet ini menyerahkan modalnya. Terus yang terakhir dari kabinet Juanda, itu berakhir karena jatuhnya akibat perbuatan sebagai dampak dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, selanjutnya itu nomor 2. Pada masa kabinet Ali Sastromijoyo I, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, A. Jelaskan proses persiapan dan pelaksanaan konferensi tersebut. Oke, jadi pada tanggal 15 April 1955, saat Undang-Undang KA dikirim kepada 25 kepala pemerintah negara Asia dan Afrika. Tetapi ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena masih dikuasai orang-orang bakar penjajah. Dan juga sebanyak 24 negara menerima baik undangan, meskipun pada mulanya ada negara yang masih menerima baik undangan meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955. Gedung Asia Pensiun persiapan sebagai tempat sidang konferensi. Hotel Helman, Hotel Prager, dan 12 hotel lainnya, serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan sebagai tempat menginap pada tamu yang berjumlah
1.300 orang. Saat pemeriksaan terakhir pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama beberapa tempat dengan tujuan menciptakan suasana yang sesuai dengan tujuan konferensi. Pada 18 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, mulai jam 9 waktu Indonesia Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi PMRI Ali Sastrowijoyo. Selanjutnya sebutkan negara-negara pelopornya. Jadi negara pelopornya itu ada 4. Yang pertama itu Indonesia, yang Perdana Menteri dari Ali Sastrowijoyo. Yang kedua dari Ceylon atau Sri Lanka, Perdana Menteri dari Sir John Katalawaka. Terus yang ketiga Myanmar, yang Perdana Menteri dari UNU. Dan yang keempat itu India, Perdana Menteri dari Jawaharlal Nehru. Nah, selanjutnya hasil dari KAA. KAA di Bandung melahirkan kesepakatan bersama yang disebut Dasasila Bandung. 10 pokok Dasasila Bandung. Yang pertama itu menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam program PBB. Selanjutnya yang kedua menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa kecil. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Selanjutnya yang keempat, tidak melakukan kelakuan dalam soal-soal negara lain. Terus yang kelima, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Terus yang keenam, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresif terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Selanjutnya yang ketujuh, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan persetujuan dan lain-lain sesuai dengan piagam PBB. Selanjutnya yang ke-8, melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Yang ke-9, tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Terus yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya nomor 3. Pada masa Kabinet Baharudin Harahap, terselenggaranya pemilihan umum untuk pertama kalinya di Indonesia. A. Jelaskan tentang pelaksanaan dan hasil pemilihan umum pada saat itu. Jadi proses pemilu pada saat itu ialah pendaftaran dimulai bulan Mei 1954 dan selesai November 1954. Pemilu dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai dan individu. Terus gelombang kedua yaitu pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selanjutnya hasil pemilu. Tahap 1 diikuti oleh 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebagai 22,3%, Masyami 20,9%, NU 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia yang mencapai 15,4%.
Seiring dengan hasil tersebut, juga diangkat nama anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Terus tahap kedua, jumlah kursi anggota berkonstituante sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan muka jatah kursi, dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PIN, PIN nomor dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sedangkan Masyumi peroleh suaranya dibanding pemilihan anggota DPR. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konstituante? Jadi konstituante itu ialah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya yang C. Mengapa pemilihan umum 1955 bangsa Indonesia perlu memiliki anggota konstituante? Karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati Undang-Undang Dasar yang tetap. Selanjutnya itu ialah nomor 4. Jadi pada masa kabinet Ali Sastro-Midjojo II, Indonesia diminta PBB untuk menjadi anggota misi perdamaian. Dibentuklah pasukan Garuda. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pasukan Garuda 1. Mengapa Indonesia mau memenuhi permintaan PBB? Jadi pertama, kontingen Garuda disingkat dengan Kongga atau pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian negara lain. Perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut mengirimkan pasukan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Tujuan utama dari misi ini ialah menjaga perbatasan Israel dan Mesir bersama dengan pasukan PBB. Selanjutnya, yang kedua, komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dan alinea keempat pembukaan UUD RI tahun 1945. Selanjutnya yang terakhir itu pada nomor 5. Pada masa Juanda, salah satunya adalah deklarasi Juanda. Apakah yang kalian ketahui mengenai deklarasi Juanda tersebut? Oke, jadi deklarasi Juanda itu yang diputuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Karta Loijaja adalah yang menyerahkan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antaranya dan di dalamnya Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Oke, itulah tadi video tentang saya menjelaskan tugas dari KD 3.4, yaitu deklarasi liberal, tugas jarah dari ibu pembimbing dari Ibu Yoyo. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.